Perbawaslu tentang kajian untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, apalagi diskualifikasi yang sangat penting. Bagaimana mungkin A11 itu tidak diajukan sebagai bukti oleh Bawaslu dan bahkan tidak diakui oleh komisioner-komisionernya sendiri. Kalau Bawaslu sendiri tidak mengakui kajian-kajian itu, mengapa kita harus menghormatinya? Bahkan Bawaslunya sendiri, 3 komisionernya sebenarnya menolak kajian-kajian yang tadi dengan putusan-putusan seperti yang kami jelaskan. Bawaslu sendiri menolak, kok kita diminta menghormati? Pak Prisipa, Pak, saya lupa namanya sampai Pak, saking terkenalnya. Pak Denny, satu pertanyaan ya. Aduh, Yang Mulia. Mohon maaf, baru diberikan kesempatan agak lebih, Yang Mulia. Ya 2 pertanyaan lah. Tim IT mohon dibantu bisa menampilkan. Ya, terima kasih. Baik, maksud dari pertanyaan yang kami ajukan ini, mohon diberi kesempatan untuk memberi latar belakang, Yang Mulia, adalah menyoal dengan segala hormat, mohon diperkenankan, mohon izin rekan-rekan komisioner Bawaslu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, profesionalitas dan putusan yang disampaikan Bawaslu dalam laporan-laporan yang kami ajukan. Banyak persoalan yang kami temukan dan itu kita bisa melihatnya dari kajian. Tolong diperlihatkan. Ini adalah P93. Di kesimpulan disampaikan di butir 2, Haji Sabirudin Nur, calon gubernur, memenuhi unsur pasal 71 ayat 3, memenuhi unsur, tetapi kemudian rekomendasinya tidak meneruskan rekomendasi diskualifikasi. Dikatakan di renvoy waktu pemeriksaan di DKPP. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan video di KPP, Ketua Bawaslu, ulangi, Ketua DKPP, Profesor Muhammad menanyakan kalau kesimpulan dari semua apa juga analisisnya. Karena analisisnya semuanya menyatakan memenuhi unsur. Yang selanjutnya, ada 2 versi kajian. 2 versi kajian ini kami berikan latar belakang, Yang Mulia. Kami menerima kajian setelah meminta dari Bawaslu RI, karena kami tidak mendapatkan dari Bawaslu Kalsel. Kajian yang kami terima, kami terkejut setelah sidang DKPP karena ternyata berbeda dengan yang dikirimkan ke DKPP untuk satu laporan yang sama. Jadi ada 2 kajian. Ini ada perbedaan di versi 1 dan versi 2 tentang analisis unsur menguntungkan. Nanti silahkan dilihat, Yang Mulia, saya menyingkat waktu, tetapi ibaratnya ada 2 putusan untuk satu kasus yang sama kalau di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kesimpulannya juga berbeda. Di kesimpulan versi 1 disebut memenuhi unsur, kesimpulan versi 2 disebut tidak memenuhi unsur untuk satu kasus yang sama. Yang Mulia, izinkan kami memperlihatkan beberapa secara cepat. Unsur gubernur itu di bagian bawah dikatakan memenuhi unsur gubernur. Kemudian unsur program di bagian bawah disebutkan memenuhi unsur program. Unsur kewenangan disebutkan memenuhi unsur kewenangan. Unsur kegiatan disebutkan memenuhi unsur tandis menjadi terpenuhi. Saya bacakan. Secara mutatis mutandis unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal aku menjadi terpenuhi. Unsur daerah di halaman 100, dengan demikian unsur daerah sendiri dalam pasal aku memenuhi unsur. Unsur menguntungkan di halaman 100 sehingga unsur menguntungkan dalam pasal aku terpenuhi. Unsur 6 bulan, dengan demikian maka memenuhi unsur 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Semua memenuhi. Jadi bukti P1 dan 93 seluruh unsur terpenuhi. Tapi kesimpulannya kemudian direnvoy menjadi tidak terpenuhi. Itu menjadi rata-rata model kajian yang dihasilkan oleh Bawaslu Kalsel. P94 Bapak Ibu. Di situ juga kesimpulannya tidak memenuhi unsur, tetapi pada saat ini P94 ini tentang bakul ya. Izin Yang Mulia, ini
pertanyaan atau mau presentasi tentang bukti? Karena yang Dibatasi mulia, yang mulia. yang mulia, ya saya percepat yang mulia. Intinya nanti saya yakin yang mulia bisa membaca bukti-bukti yang kami sampaikan. Pertanyaan kami dengan kualitas kajian seperti itu tidak konsisten antara analisis dan kesimpulan. Ada dua kajian yang berbeda untuk satu laporan. Di video yang kami jadikan bukti juga para komisioner menyatakan tidak membaca kajian pada saat memutuskan. Pertanyaan kepada ahli adalah, apakah dengan demikian putusan Bawaslu yang punya kualitas semacam itu bisa, karena selama ini di ruang sidang selalu dikatakan sudah diputus, sehingga tidak punya kesempatan lagi kami untuk menilai. Apakah dengan putusan yang kualitasnya seperti itu kita bisa melihat keadilan elektoral memang sudah ditegakkan, apalagi saudara ahli tadi juga melihat bagaimana pengemasan beras, tandon air, dan lain-lain yang tadi kami sampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih Profesor Denny Indrayana. Jadi terkait dengan persoalan tersebut, disinilah sebenarnya tadi ruang kosong keadilan elektoral yang sudah saya sampaikan. Terkait dengan penegakan pasal 71 ayat 3 yang saya baca dari skema peraturan perundang-undangan kita, upaya hukum itu hanya bisa dilakukan kalau orang yang dipersoalkan itu kemudian dibatalkan atau didiskualifikasi. Namun terkait dengan ketidakpuasan pada proses hukum yang ditangani oleh pihak yang punya otoritas, seperti apa yang dialami oleh Bapak dan tim, itu tidak disediakan mekanisme untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Misalnya memang ada keberatan terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terhadap penyelenggaraan pemilihan ke Bawaslu RI. Tetapi ketegasan untuk memperoleh upaya hukum dan kemudian penilaian ulang atas proses yang sudah berlangsung itu tidak tersedia di dalam undang-undang pemilihan kita. Jadi pihak di luar struktural hierarkis Bawaslu yang bisa menguji putusan Bawaslu yang menyatakan tidak terbukti itu tidak ada. Kecuali kalau Bapak misalnya dikabulkan lalu kemudian ada yang didiskualifikasi, yang didiskualifikasi itu bisa menempuh upaya hukum ke peradilan atau ke institusi pengadilan. Nah, ruang itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam hal ditemukan ada ketidakkonsistenan atau kemudian ketidaksinkronan antara fakta-fakta dengan kemampuan mengambil kesimpulan untuk memutus, apalagi ini berkaitan dengan tadi pasal 71 ayat 3 yang berkonsekuensi diskualifikasi atau pembatalan, Mahkamah Konstitusi bisa hadir sebagai institusi yang mewujudkan dan memenuhi keadilan elektoral tersebut. Pandangan saya begitu, Pak Denny, Prof. Denny. Ya, memang Bu Titi nggak boleh terlalu masuk pada kasus konkretnya, Pak Denny. Ada pertanyaan lain? Baik, yang mulia. Ya. Itu yang memang saya coba hindarin yang mulia, tapi dalam kasus kami. Iya, Bapak ini kan menghadapkan Bu Titi pada pilihan untuk menilai ini ada putusan Bawaslu yang saling kontradiksi. Nah, itu kan Bu Titi sebagai ahli kan harus hati-hati ketika masuk pada wilayah kasus konkretnya itu. Jadi pandangan-pandangan tadi kan sudah menggambarkan ada upaya-upaya hukum. Pertanyaan yang lain, Pak? Baik, saudara ahli, ini ada bukti P217. Di dalam P217 ini 3 komisioner Bawaslu Kalsel menolak hasil kajian mereka sendiri untuk dijadikan acuan dalam putusan. Yang tanda tangan memang hanya 3 orang. Kebetulan Ibu Erna dan Pak Azhar tidak tanda tangan. Ini menjadi catatan yang penting, bagaimana mungkin kajian yang menjadi dasar putusan-putusan, karena dalam perbawaslunya untuk memutus itu dasarnya adalah kajian, kemudian ditolak oleh 3 komisionernya sendiri, dan di sini terlihat ada 2 yang tidak tanda tangan. Pertanyaan kami, Bu Titi, Perbawaslu
bagaimana sebenarnya runtutan menurut pengalaman dan pemahaman ahli tentang proses pengambilan keputusan di Bawaslu? Apakah memang penting formulir A11 kajian untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, apalagi diskualifikasi yang sangat penting? Bagaimana mungkin A11 itu tidak diajukan sebagai bukti oleh Bawaslu dan bahkan tidak diakui oleh komisioner-komisionernya sendiri? Kalau Bawaslu sendiri tidak mengakui kajian-kajian itu, mengapa kita harus menghormatinya dan kemudian menjadikan acuan dalam menilai laporan-laporan yang kami sampaikan? Bahkan Bawaslu-nya sendiri, 3 komisionernya sebenarnya menolak kajian-kajian yang tadi dengan putusan-putusan seperti yang kami jelaskan. Bawaslu-nya sendiri menolak, kok kita diminta menghormati? Silahkan Saudara Ahli untuk memberikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Saya kira juga di sini hadir Bawaslu RI ya. Secara kelembagaan Bawaslu hierarkis tentu terhadap perilaku, kinerja, dan pelaksanaan tugas wewenang dari jajarannya. Bawaslu RI bisa melakukan supervisi dan mengambil tindakan dalam skema pengawasan internal. Apa yang tadi disampaikan saya kira menjadi juga penilaian dari Bawaslu RI untuk bisa ditindaklanjuti. Namun kemudian dari sisi skema penanganan pelanggaran pemilihan, kita mengenal skema penegakan kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ada aspek etik, mengapa kemudian penolakan itu muncul? Di sanalah ruang yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Formulir model A11 adalah formulir kajian yang mestinya menjadi pertanggungjawaban hukum. Rasionalitas di balik sebuah putusan yang akan dibuat, di balik keputusan yang akan dibuat oleh Bawaslu. Jadi karena Bawaslu berdasarkan prinsip penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, tertib dan berdasarkan hukum, menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai basis di dalam mengeksekusi wewenang, maka kajian adalah refleksi atas prinsip-prinsip sebagaimana tadi disebutkan. Nah, terkait dengan keraguan terhadap kredibilitas dan integritas dari putusan yang tadi disampaikan, saya kira ada beberapa mekanisme yang bisa untuk meng-cross-check itu. Tadi kelembagaan KPU sebagai kelembagaan Bawaslu sebagai institusi hierarkis ya dalam bingkai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, lalu kemudian elemen etika melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lalu ketika itu berdampak pada substansi penegakan hukum, kepatuhan untuk menegakkan pasal 71 ayat 3 sesuai peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan kepesertaan seseorang menjadi calon di sebuah proses pemilihan, karena tadi implikasinya adalah diskualifikasi atau pembatalan. Ketika kita sudah selesai misalnya tahapan rekapitulasi penetapan hasil suara, maka Mahkamah Konstitusi bisa kemudian mengisi ruang itu sepanjang memang bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada proses atau mekanisme yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi saat penanganan pelanggaran dilakukan. Demikian Prof. Denny Indrayana dan Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Cukup ya Pak? Cukup? Boleh satu Yang Mulia? Izin Yang Mulia. Pihak terkait. Nanti Pak. Satu saja Yang Mulia. Singkat apa yang mau ditanyakan? Terkait dengan sanksi Yang Mulia kalau ini dilanggar. Silakan. Baik. Saudara ahli, tadi saudara ahli sudah menyatakan bahwa ada kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Tolong diperjelas saudara ahli, tadi ada pertanyaan yang kelihatannya agak perlu diklarifikasi lebih jauh. Setelah tahapan selesai maka tidak bisa. Dalam proses seperti dalam proses seperti yang pemohon alami ini terus bagaimana? Itu. Yang kedua, kalau kemudian saudara ahli melihat, saudara ahli saya baca mengutip Mendagri, Abhan mengatakan ada modus 1, 2, 3, ada gambar, ada nama, ada tagline. Saudara ahli melihat ini, kalau ini kemudian saya tidak tahu apakah saudara ahli menganggap ini melanggar atau tidak, silakan dijawab. Tapi kalau kemudian dilanggar pasal 71 ayat 3, Mahkamah bisa menyidangkannya atau tidak, dan kira-kira sanksinya apa? Apakah PSU ataukah diskualifikasi?
Ya, baik, terima kasih Prof. Denny. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik pijak kita di dalam menilai proses penanganan perselisihan menyangkut yang berpengaruh pada hasil. Jadi di dalam putusan 209/210 Pilkada Kota Tangerang Selatan, Mahkamah membagi 3 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh pada hasil. Yang kedua adalah pelanggaran yang bisa berpengaruh pada hasil, misalnya politik uang, lalu kemudian pelibatan aparatur sipil negara, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan calon. Terhadap pelanggaran yang kedua dan yang ketiga, Mahkamah menyebutkan di dalam putusan tersebut itu bisa mempengaruhi hasil. Dan terkait dengan keberadaan mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa perselisihan atas suara-suara atau angka-angka. Walaupun sebenarnya perselisihan terhadap angka itu juga bisa diperluas pada apakah angka itu hanya sekedar teks-teks angka bebas nilai, ataukah dia adalah merefleksikan angka yang merefleksikan nilai-nilai praktik demokrasi elektoral yang jujur, adil, dan demokratis. Nah, ketika kita memeriksa pelanggaran model kedua yang bisa mempengaruhi hasil, maka di dalam undang-undang pemilihan kita ada beberapa pasal yang bisa diterapkan untuk itu. Misalnya pasal 71 ayat 2, 71 ayat 3, lalu 73, pasal 73. Nah, dimanapun dia diperiksa, ketika misalnya saat ini Mahkamah Konstitusi memeriksa akibat ada keraguan-raguan atau ketidakpuasan atau ketidakyakinan, ada upaya hukum yang tidak tuntas pada proses pemilihan, maka sanksinya karena dia menyangkut perbuatan yang dijatuhi sanksi diskualifikasi, sanksi itu melekat ketika perbuatan itu terbukti sudah dilakukan oleh pihak yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3 ataupun pasal-pasal lain yang berkonsekuensi diskualifikasi. Demikian pandangan saya, Prof. Denny. Yang mulia, mohon izin, tadi ada satu pertanyaan soal pengambilan keputusan, saya terlewat menjawab. Boleh diperkenankan 1 menit, yang mulia? Yang berkaitan apa itu, Ibu? Pertanyaan dari Profesor Denny Indrayana soal bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu. Ya, itu sebenarnya esensinya kan ini ada ketidakharmonisan di dalam Bawaslu sebenarnya. Tapi apa yang mau ditanyakan Ibu? Pengambilan keputusan apalagi untuk suatu penanganan pelanggaran yang sangat krusial, tidak krusial pun pengambilan keputusan di institusi penyelenggara pemilu harus dilakukan melalui mekanisme kolektif kolegial yang disebut rapat pleno, sehingga semestinya segala keputusan keluar itu merefleksikan kolegialitas. Bila ada persoalan di kelembagaan, maka sebagai lembaga yang hierarkis sudah sepatutnya melibatkan lembaga yang lebih tinggi untuk memberikan instrumen pencerahan agar konsep kolegialitas itu tidak disimpangi. Demikian itu saja yang mulia tambahan dari saya. Terima kasih yang mulia. Baik, Ibu.